Baik, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Semangat pagi. pagi. SMK Bani Muslim luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Teguh Wahyu Setiawan, CGP Angkatan 9 dari SMK Bani Muslim Pati, dan juga rekan saya Ibu Siti Nur Hasanah, juga CGP Angkatan 9 dari SMK Bani Muslim Pati. Nah, pada kesempatan yang baik ini, kami berdua CGP dari SMK Bani Muslim akan diseminasi ya, atau memaparkan budaya positif ya yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, bagaimana budaya positif itu? Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah sering ya, bahkan secara tidak langsung sudah menerapkan, baik itu di kelas, kemudian antar mungkin siswa, bagaimana menerapkan budaya positif itu ya. Dan pastinya sudah berjalan beberapa, cuman belum kelihatan dan mungkin aksi nyatanya mungkin masih belum tampak. Nah, di sini kita sama-sama saling sharing, dan juga nanti bagaimana pemaparan yang akan disampaikan oleh saya dan juga Bu Siti Nur Hasanah, supaya budaya positif ini lebih bisa diterapkan ke siswa, kemudian nantinya kedepannya siswa-siswi kita itu bisa benar-benar menerapkan budaya positif itu, gitu ya. Maksudnya Bagaimana Pak Ibu? Siap? Oke, langsung saja ya. Baik, langsung saja. Budaya positif. Nah, sebentar. Kira-kira kalau kita berbicara tentang budaya positif, coba Mr. Pram aja dulu deh. Nah, Pak Pram. Yang Pak Pram pikirkan tentang budaya positif. Maaf ya Bapak Ibu ya, saya muter-muter aja enggak apa-apa. Mr. Pram atau Pak Pram, kira-kira apa Pak budaya positif yang mungkin ada di benak jenengan tentang budaya positif itu? Terima kasih Pak Wan. Ya. Enggak itu ya? Berdiri aja Pak, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Latihan diskusi ya, latihan Bapak Ibu prakteknya kalau di kelas memang sudah sering ya berdiri penerangannya. Sekarang kita dalam forum ini berdiskusi saja, santai saja, apa yang jenengan mau sampaikan saja. Nggak usah takut, nggak usah. Oke, monggo. Terima kasih Pak Wan. Ya. Jadi menurut saya budaya positif itu adalah budaya yang mana kita memberikan hal-hal positif, seperti misalnya datang tepat waktu ketika berangkat ke sekolah. Nah, selain itu juga memasukkan baju bagi siswanya yang bajunya dikeluarkan. Dan selama pembelajaran itu berlangsung, alangkah baiknya jika kita tidak memperbolehkan murid untuk pergi keluar, terlebih lagi untuk pergi jajan ya, ke kantin atau ke lokasi seperti itu. Karena selain itu banyak hal yang harus kita sampaikan ke publik seperti Ya, itu. Oke, luar biasa, beri tepuk tangan. Ya, jadi realnya Pak Pram tadi langsung ke prakteknya budaya positif yang Pak Pram lakukan di kelas ya gitu. Oke, dari bapak-bapak sudah satu, kemudian dari ibu siapa? Bu Yuni mungkin? Bu Bila, Bu Bila. Berdiri aja enggak apa-apa. Nah, ya, siap. Langsung aja. Jadi kalau dari saya sendiri ketika mengajar di kelas, saya membiasakan siswa saya untuk tidak bermain ponsel ya. Itu karena itu akan menekan fokus siswa. Ketika kita memperbolehkan siswa-siswi kita bermain ponsel, bukannya itu menyimak materi, malah untuk main hal yang lain. Seperti example mana kita. Jadi saya selalu menegaskan tidak ada yang bermain ponsel kalau saya mengizinkan. Itu mungkin membuka PPT apa. Lalu mengenai smartphone juga sama.
dibesarkan, saya selalu menegaskan sesuatu harus masuk. Dan cara mereka itu saya tegaskan untuk selalu tidak boleh dibuat menyadarkan kepala Indonesia seperti saya tidak dapat bolehkan. Ya, oke. Dan masuk ruangan waktu serta tidak boleh izin kamar mandi lebih dari 10 menit. Oke, ya, oke. Terima kasih Bila, beri tepuk tangan. Sudah luar biasa jawabannya ya. Jadi itulah mungkin dalam pengertiannya budaya positif itu mungkin terlalu untuk pengertian, tapi ternyata sudah diaplikasikan dengan Bapak Ibu berarti kalau misalnya mengajar di kelas ya. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Tujuan pendidikan utamanya adalah menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara adalah menghamba pada anaknya. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana supaya kita sebagai guru ini bisa mengetahui, bisa menuntun dan juga bisa mengarahkan siswanya. Jadi anak tidak sebagai objek tapi sebagai subjek dari pendidikan itu. Jadi mau tidak mau kita harus benar-benar bagaimana memposisikan, tidak langsung guru serta-merta itu punya menghardik siswa atau misalnya ngakon A, B, C, tugas langsung ini masuk kelas langsung, ayo tugas langsung des, nah, ya kan, ayo kerjakan ini des, tidak ya, tapi bagaimana bisa menuntun, kemudian bisa menguasai dan juga bisa membentuk karakter daripada anak itu. Jadi karakter anak itu sudah ada, kita tinggal mengarahkan saja. Jadi kodrat anak itu ada dua, jadi kodrat alam dan juga kodrat zaman. Ya, jadi anak itu sebenarnya sudah ada kodratnya masing-masing. Jadi kita tinggal mengarahkan saja seperti itu, sesuai dengan filosofi daripada Ki Hajar Dewantara. Lanjut Bu. Nah, membangun budaya positif perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Kata-kata disiplin ya, kata-kata disiplin sesuatu yang mungkin bagaimana Bapak Ibu? Memaksakan? Harus dipaksakan? Atau bagaimana membudayakan disiplin itu anak itu sudah terbiasa, oh iya, kalau saya melakukan ini ada konsekuensinya. Kalau saya melakukan ini ada konsekuensi yang lain. Sehingga disiplin ini tidak hanya sebagai sebuah hukuman ya. Kalau hukuman, misalnya nih, sering kita jumpai anak mengeluarkan bajunya ya. Nek ono Pak A apa B apa Bapak C masih langsung ya kan pengen. Atau anak akan sadar sendiri bahwa ternyata hari Senin ini kalau memakai seragam harusnya seperti ini. Ya, dengan sendirinya mereka akan paham, mereka akan tahu bahwa ternyata saya kalau hari Senin pakai seragam OSIS, maka seragam saya harus saya masukkan dengan rapi. Jadi disiplin itu suatu pembiasaan. Jadi tidak seperti hukuman, sehingga lama-kelamaan itu suatu pembiasaan bagi anak. Sudah terbiasa seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, nah sekarang kita main game aja ya. Main game, ya silakan dengan sebelahnya, kanan kirinya. Misalnya Pak Pram dengan Pak Dika, Bulia dengan Bu Yuni. Nih, oke, Bu Tika dengan Bu Sukma, dengan ya. Saya, aku harus apa Bu? Oke, jadi Bapak Ibu semuanya yang posisikan bagi yang A yang sebelah mana Bu? A yang sebelah kiri ya. A sebelah kanan aja, kanan. A sebelah kanan, berarti Bulia A, Bu Yuni B, Bu Sukma A, B, A, B, A, B. A, B. Nah, yang A dulu ya. A adalah
Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Ibaratnya ada sesuatu di tangan Anda. Silakan dalam waktu 1 menit atau 30 detik aja, Bu. 30 detik. Ya, A mengepalkan tangan. B bagaimana caranya supaya A itu bisa membuka kepalan tangannya. Entah itu dirayu pakai mungkin uang 100.000 kah? Kalau misalnya B itu membuka, ya enggak apa-apa dibuka. Bisa dirayu ini ternyata dibuka, ya enggak apa-apa. Pasti ada alasannya di situ kan. Ya. Membuka juga nggak salah. Tetap mengepalkan tangan juga nggak ada yang salah gitu ya. Silakan 30 detik dari sekarang ya. Yang B yang merayu A ya. B merayu A. Aku lah bro. Oke. Ya, Bapak Ibu, bagaimana? Ya. Bu. Oke. Oke. Nah, ini mah. Oh, iya. Ternyata boleh dikit-dikit boleh dihadik, boleh. Pokoknya dengan bagaimana supaya B itu bisa merayu si A supaya membuka tangannya. Oke. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup. Oke. Kita tanya satu persatu aja ya, yang lain ngomongnya ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Ternyata ada yang kebuka nggak tadi? Nggak ada. Pak, kebuka nggak Pak? Enggak sih. Ya, bentar. Dari Bu Bella dulu. Tadi yang A yang mana, Bu? Yang A, Bu Bella. Tadi merayunya bagaimana, Bu? Sedikit aja, nggak usah Pak, banyak-banyak. Diapain di? Gerakin tangan, batager, Oh iya. Berarti rayuannya dengan sesuatu yang menarik ya, satu yang menarik. Satu yang menjanjikan. Nah, menjanjikan. Bu Bella, tadi gimana? Dari rayuannya? Kira-kira kenapa sih Bu Bella dengan keyakinannya kok nggak mau membuka itu? Karena bagi saya ini adalah suatu komitmen, Pak. Oh, suatu komitmen. Berkomitmen untuk tidak membuka. Oh, tidak membuka. Jadi ketika nanti saya memutuskan mendengar rayuan ini, saya buka sedikit aja. Nanti lama-lama Bu Salsa akan munjak, Pak. Oh iya, luar biasa tangan dong. Tapi kalau saya tetap dibuka Bu ya. Kalau saya nanti tetap dibuka ya. Jadi komitmen ya. Komitmen, iya betul sekali komitmen. Bu Yuni tadi dibuka nggak? Enggak. Sekarang Bu Yuni ternyata bisa tersenyum, berarti giginya udah nggak sakit lagi. Betul ya Bu ya? Oh saya seneng-seneng. Gorong-gorong jus ini. Alasannya apa Bu nggak dibuka? Isinya apa tadi Bu? Kira-kira yang Anda pegang, jenengan pegang kuat apa tadi? Tadi komitmen. Komitmen. Kalau begini apa? Esta. Betul. Oh gitu. Iya. Oke. Tadi. Dikatakan saya suka. Oh gitu. Jadi tadi nggak dibuka ya? Nggak dibuka. Tadi Ibu ngerayunya pakai apa tadi? Oh, buju. Terus nggak mau. Dipaksa tadi? Paksa nggak? Oh, dipaksa. Wah, luar biasa. Bu Tika, sama Bu Sukma. Nah, tadi Bu Sukma yang rayu, Bu Tika yang rayu ya? Assalamualaikum biar beda juga. Terus nggak punya, dadanya gini ya? Yang lain. Oh, gitu ya.
Kira-kira apa yang dipertahankan itu Bu? Di kepala tangan itu Bu? Oh ya, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ya. Begini sama Bulia. Tidak bisa. Bulia itu emang angel lah Bu. Oh, pelit. Pelit ya Bu ya. Pelit. Oh gitu. Kira-kira yang dipegang Bu Bulia apa? Rahasiakah atau apa itu? Tidak boleh. Tapi sudah berbagai cara tadi Bu ya. Tidak bisa juga. Oke. Berarti luar biasa ya teguh pendiriannya. Pak Dika tadi dirayu apa Pak? Hah? Mr. Pram tadi nggak pakai jurus sih, jadinya jurusnya kalau ya langsung ya. Ah. Pak Dika tadi yang dipertahankan apa Pak? Menurut jenengan apa Pak? Sehingga misalnya Pak Pram apa namanya itu kok tetap kekeh gitu loh misalnya gitu. Kira emang loro iki bapak ibu dadi seksi. Apa Pak? Oh Pak Dika. Sada aja. Masih anggap baik kira Mas. Apa ya? Apa Pak yang jenengan pertahankan apa? Satu aja ya sehingga tidak komitmen ya. Komitmen ya, harus komitmen. You kenapa you? Saya Pak. Ya. Saya yang pegang. Karena ini menurut saya barang berharga saya. Tetap pertahankan bagaimanapun caranya itu. Iya. Bu Ita tadi keranya gimana? Mengkritik Pak Wawan. Mengkritik ya. Sampai mengkritik pun nggak di itu ya. Oke, baik. Baik. Setelah tadi jadi Bapak Ibu semuanya sudah apa namanya mempraktekkan ya bahwa apa ya yang bisa mengendalikan mengkontrol kepalan tangan tadi ya itu orang lain atau diri kita sendiri jadi yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri ya intinya itu jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain tapi yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Berikutnya Pak lanjut Bu. Tadi kan Sudah ya. Ya, oke, langsung saja materi berikutnya, silakan Bu Siti. Loh, saya sudah aja kakek-kakek yang malah ngomong. Oke, gantian saya ini. Jadi selanjutnya kaitannya tadi apa yang disampaikan Pak Wawan. Ya. Kaitannya tadi yang disampaikan Pak Wawan mengenai pemikiran belajar ulang tahun. Slogan yang terkenal ya, cukup terkenal mengenai slogan belajar ulang tahun yaitu Engarso Sumbelodo Engarjo Angarso dan Uri Handa Kami. Panjenengan sudah tahu semua artinya itu. Insya Allah tahu. Tahu atau sedikit tahu atau di awal-awal. Jadi Engarso Sumbelodo itu kita ke depan adalah memberikan teladan atau contoh. Contohnya seperti ini. Kita sebagai pendidik di SMK Bani Muslim, kita harus bisa memberikan teladan yang baik untuk anak didik kita. Bukan hanya menuntut, tapi menuntun. Beda ya, menuntut sama menuntun. Contoh hal sepele yang harus kita terapkan dalam keseharian kita. Masuk kelas, kita sebagai guru kadang-kala menuntut anak, kamu itu harus disiplin, masuk kelas tepat waktu, nggak boleh terlambat. Lah, saat ini kita itu harus bisa introspeksi. Oh, kira-kira selama ini kita ngajar di SMK Bani Muslim
Belum. Kalau mau muridnya itu menjadi murid yang disiplin, maka kita sendiri harus memberikan tauladan yang baik. Jadi murid itu ketika kita sudah memberikan teladan yang baik, tidak akan meremehkan kita. Halah butuh dengan wae kalau dia telah terus ngaku-ngaku disiplin. Di belakangnya kita pasti dia akan berubah, pasti di depannya kita kelihatannya baik-baik saja. Terus yang kedua, contoh yang bisa kita terapkan sehari-hari, kita memberikan teladan bagaimana kita bersosialisasi dengan rekan sejawat kita dengan cara yang baik. Contohnya seperti ini. Saya dengan Bu Bella atau Bu Wahyu dan lain-lain teman-teman semua, kalau pas kita di hadapan murid, sebisa mungkin kalau kita sedang berinteraksi atau jagungan, itu dengan menggunakan bahasa yang baik. Dan kita saja di depannya murid kadang mengundang Pak Jawa, Dik, benar, Dik. Itu kan kalau di hadapan murid, nanti murid itu alah sampai dinilai menol, kan gitu. Nanti di hadapan dua kali, benar, itu kan mindset anak itu akan terbentuk. Santai wae, aku begitu. Ternyata anaknya kumpul sama teman juga kayak gitu kok, kan gitu. Maka kita sebagai pendidik itu memang harus ditanamkan di dalam diri kita sendiri. Jangan hanya menuntut murid tadi loh untuk berperilaku baik, tapi kita sendiri tidak bisa. Ya. Nasa sintonodo, matya manungkarso artinya apa? Di tengah-tengah kita harus mendorong atau memberikan ide, ya, memberikan ide ataupun gagasan. Itu kita bisa terapkan di dalam kelas saat kita mengajar. Eman yang manungkarso tutur ibanda yang. Setelah itu anak bisa mandiri, maka kita harus tetap ngasih motivasi agar apa yang sudah diterapkan anak, hal-hal positif itu dapat secara kontinu atau terus-menerus dapat dilaksanakan. Tuh ya. Mana Bu? Yang mana Bu? Langsung ya Bu, tekan tinggi. Terus selanjutnya. Tekan tinggi. Langsung dia. Nah, di sini kita sendiri itu yang memegang kontrol atas kepala tangan tadi udah ya. Nah, sekarang selanjutnya makna disiplin. Tadi sudah disampaikan Pak Wawan bahwasannya disiplin itu adalah merupakan bagian dari kebiasaan-kebiasaan kita dalam hal apa? Menerapkan budaya positif. Salah satunya adalah kita sebagai pendidik disiplin dalam hal tepat waktu. Langsung ke. Nah, untuk nilai-nilai universal yang memang kita yakini atau dengan anak-anak, yang pertama, nilai-nilai universal itu yang harus diterapkan ke anak-anak. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berakhlakul karimah. Jadi kita harus memberikan tauladan yang baik, sopan santun yang baik untuk membentuk karakter anak agar dia menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Dengan juga pembiasaan kalau di SMK Bani Muslim yaitu Asmaul Husna setiap pagi, terus juga jamaah sholat zuhur. Mungkin kita kadang di dalam absensi sholat zuhur ada malesnya. Saya sendiri sebagai guru itu kadang males sendiri. Enggak apa? Tidak. Iya. Tidak hebat itu Pak. Itu guru sejati memang harus seperti itu. Itu dilanjutkan ya Pak. Terus yang kedua, mandiri.
Mandiri ini anak dibiasakan untuk memecahkan masalahnya sendiri dengan cara kita mengarahkan, ya. Dan yang ketiga, bernalar kritis, yaitu kalau penerapan di dalam kelas kita bisa lewat diskusi, membentuk sebuah kelompok diskusi di kelas, kemudian anak bisa presentasi di depan. Itu kan juga melatih mental anak dan juga anak bisa menemukan solusi ataupun tugas-tugas dari Bapak Ibu semuanya. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini artinya anak saling menghargai. Bergotong royong ini tentu sudah diterapkan dalam lingkup kecilnya, yaitu ada piket kelas. Piket kelas itu kan termasuk salah satu gotong royong. Dan juga kalau di SMK Bali Muslim itu sudah ada Jumat bersih. Terus kreatif ini mungkin bisa dikembangkan lewat pembelajaran yang berbasis IT, ya. Jadi nanti Bapak Ibu guru selain harus pinter transfer knowledge juga harus apa? Menguasai IT. Karena kan dengan perkembangan zaman ini kita tidak menutup kemungkinan kita akan diselip atau murid kita itu lebih pintar IT-nya ketimbang kita. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kita itu kadang melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Contohnya, jenengan itu setiap pagi istighosa. Kira-kira kalau seandainya tidak ikut istighosa, dicatat busuk mah. nanti takut karena dicatat busuk mah, nggak nyaman saja nanti seandainya selalu ditegur oleh kepala sekolah, atau memang dari lubuk hati jenengan itu merupakan bentuk rasa tanggung jawab sebagai pendidik. Dua-duanya. Dia aku Bu. Dia. SP Pak. Dan juga nanti sudah ada kesadaran juga ya. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, kadang orang di salah satu di semua organisasi atau institusi orang yang caper itu pasti ada. Aku ngelakuin ini, pokoknya nak ngarepe Pak itu sing terbaik. Dan sekiranya aku bisa dinaikkan jabatan. Dan aku selalu dibutuhkan dalam organisasi apapun, dalam kepanitiaan apapun. Semoga panjenengan semua tidak ada yang seperti itu. Goro-goro jus sih saya belum rene. Jangan sampai ada yang seperti itu, karena kita menjadi pendidik itu memang harus hatinya yang bersih. Artinya tulus, ikhlas itu memang harus ditanamkan dalam diri kita sendiri. Jadi kok jusnya dibereknya ya? Nah, kebutuhan dasar manusia. Kita belajar mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama, kita itu sebagai individu membutuhkan yang namanya cinta kasih atau diterima. Ya nggak apa-apa. Kita itu butuh perhatian, butuh kasih sayang, dan lain-lain yang berkaitan dengan kasih sayang. Yang kedua, berkaitan dengan kesenangan. Orang itu mau menyenangkan kepuasan dirinya pribadi. Orang itu kan macam-macam. Saya libur hari Jumat atau Sabtu, rebahan tidur sambil scroll Instagram atau Shopee, check out itu sudah merupakan kepuasan pribadi. Tapi belum tentu nanti dengan usaha kepuasan pribadinya apa? Nonton drakor. Nah, itu kan beda-beda, ya. Jadi kesenangan orang itu tidak setiap murid itu sama. Kita tidak bisa menyamaratakan semua murid atau semua rekan kerja kita. Terus kelima, posisi kontrol pemilih. Nah, kita sebagai pendidik. Yang pertama yaitu penghukum. 5 posisi kontrol pemilih itu yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Kira-kira
Jenengan selama mengajar di SMK Baru Pati itu, posisi mana yang sudah jenengan terapkan? Yang paling sering Membuat merasa bersalah aku. kalau sama murid memposisikan diri lebih banyak ke pendukung atau membuat merasa bersalah, teman-teman atau manajer, teman. Berarti melihat situasi dan kondisi ya. Jadi bisa teman, tapi lebih banyak ke jadi teman. Oke. Bu Sukma, Kalau saya waktu ditanya ini. Oke. Apa saja Bu Sukma? awalnya seperti teman, Iya. nanti waktu jalannya sebagai pemantau, nanti akhirnya kalau tidak, kalau ada siswa yang bermasalah ya saya seperti pemantau. Penghubung. Ada komunikasi jalan dengan Oke. Saya akan menjelaskan 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, penghubung. Penghubung itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu namanya penghubung. Ini saya jelaskan ya, arti dari 5 posisi kontrol. Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Contoh, kita kandangan Iya Bu. pusat lagi Berapa kali Bu? budi kayak gitu. Terus kenapa pusat itu semua kendalian pusat itu namanya penghubung tanpa ditanya kenapa mengatur dan lain-lain. Nggak tahu kenapa anak ini kok sampai ngantuk dan lain-lain. Bujuk-bujuk gurunya ngapa? Ya, betul. Dan pusat itu namanya penghubung. Nah, yang kedua Hasilnya. yaitu, nah, untuk penghubung biasanya hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, dan bahkan berbohong. Kalau anak kita terbiasakan kita hukum tanpa kita interogasi dulu, biasanya dia akan berbohong kepada kita. Karena dia apa? Kadang ada rasa sakit ya dan dendam. Apalagi anak zaman sekarang sensitifnya itu luar biasa. Jadi hati-hati. Nah, panjenengan itu sampai melarang admin bocah, akhirnya banyak kasus yang apa? Guru dibegal murid. Nah, kasus di SMA yang MA di Demak kemarin, guru didorong murid. Itu kan karena posisi anak masuk kelas, dia terlambat dan guru marah. Akhirnya dia di kemudian hari dia selalu terikat dan dendam. Kemudian baru masuk kelas salam, terus ambil berang dan borok guru ini. Tahu dia kasus itu yang di Demak. Terus Pak Budi yang guru seni yang dibegal muridnya di jalan itu dibunuh. Itu kan banyak kasus-kasus. Guru begal guru anak. Guru begal guru. Guru begal guru. Itu kalau hukum ya, anak itu akan selalu tertanam di benak pikirannya sampai besok pun aku di sekolah lorati ya bukan ibu omongannya nyelekit. Nah itu. Terus yang kedua yaitu sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, Ayolah ini mengharapkan imbalan yang teman. Rata-rata dia mengharapkan imbalan. rata-rata itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Biasanya seperti itu. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contoh, ayolah lakukan ini demi ibu. Biasanya kalau teman lebih santai lah, ya ngobrolnya sama murid nggak sambil menggebu-gebu. Tapi kadang saya juga sebagai pendidik itu masih memposisikan diri saya sebagai penghubung. Karena itu refleks ya. Kita ketemu murid yang kebiasaannya memang sudah sehari-hari seperti itu, kadang itu refleks. Ya, enggak, tidak sendiri pasti yang mengalami itu. Terus yang selanjutnya, biasanya kalau teman ini murid
ketergantungan karena itu biasa dimanja. Ibaratnya kalau sama gurunya itu selalu dimanja itu, karena dipupuk terus ibaratnya. Kalau ada masalah langsung juga ke gurunya, terus dikasih solusi tanpa diajak Ketergantungan nanti. dulu. Jadinya anak ketergantungan terus, manja. Nanti misalnya kalau misalnya ya, jadi misalnya nih si A misalnya si kita lah, kita ambilkan anak bapak ini, oh iya pak, karena pasti dia terbayang, wah nanti kalau saya disuruh pak ini atau bu ini, wah nanti saya akan dapat nilai bagus dan seterusnya. Nah itu akan menjadi pembiasaan murid. Jadi nantinya kalau tidak menjadi mandiri tapi mengharapkan sesuatu, makin lama mengharapkan sesuatu. Nah, ini yang paling baik ya nanti yang manajemen Bu diteruskan. Yang selanjutnya itu pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya. Nanti kalau saya melakukan ini berarti bisa mendapatkan nilai yang bagus dan lain-lain. Nah, yang paling bagus itu sebenarnya kita adalah sebagai manajer. Tapi dalam situasi tertentu kita memang menjadi teman bisa, pemantau juga bisa. Tapi yang paling bagus adalah sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Ketika murid itu melakukan suatu kesalahan atau apapun, kita jangan langsung menjas murid itu, menghakimi, ya. Jadi bertanya dulu, oh, anak itu melakukan sesuatu biasanya ada sebab akibat atau ada alasannya. Itu. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul membuat orang merasa bersalah. Kalau kita sebagai guru memposisikan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari guru adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewalah. Otomatis kita sebagai murid pasti ada merasa bersalah enggak? Ya. Saya kecewa banget sama kamu. Itu mesti dengan nada dan intonasi yang halus. Saya kecewa loh sama kamu. Itu ya. Penghukum ini dengan nada yang tinggi biasanya. Kamu tidak pernah melakukannya. Wes angel dengan ini. Mulai langsung menghakimi dan nunjuk-nunjuk. Kadang kalau nyindir di kelas sebenarnya. Itu ya. Terus teman, ayolah lakukan demi ibu, demi bapak, demi kita kebaikan bersama. Itu teman, ya. Terus pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini atau mendapatkan nilai yang bagus? Itu. Terus kalau manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ketika akan itu tidur, maka kita harus menanya dulu. Kalau mau iso ngadu ada seperti nopo, ditanya dulu masalahnya apa. Kemudian anak diminta untuk mencari solusinya. Ya. Budaya positif, lingkungan positif. Budaya positif itu bisa terjadi atau bisa diupayakan dengan lingkungan yang positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama. Satu, apa ya? Pembentukan keyakinan kelas. Selama ini dengan sebagai guru sudah pernah nggak bareng-bareng membuat keyakinan kelas? Sudah belum? Belum. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Langsung seperti ini ya. Langsung ke contohnya saja. Nah, contohnya kalau peraturan itu contohnya seperti ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju itu selalu kembalikan buku ke tempatnya merupakan sebuah apa? Tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai kebajikan yang ada di dalam peraturan kelas itu apa?
menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu artinya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau lebih ke komitmennya, dilarang melakukan kekerasan. Artinya nilai-nilai kebajikan yang bisa diambil di dalam peraturan tersebut adalah keselamatan ya, menghormati orang lain dan lain-lain. Ini ya. Selanjutnya, membuat kesepakatan kelas. Ini nanti jangan bisa membuat kesepakatan kelas dulu agar anak itu tahu aturan-aturan yang sebenarnya ada di kelas. Sebagai guru mapel, jangan bisa membuat kesepakatan kelas dulu, keyakinan kelas dulu. Contoh, kita itu tidak mengacu dengan hanya aturan sekolah ya. Jadi guru mapel itu berhak membuat keyakinan kelas sendiri, yang kemudian dituangkan ke dalam sebuah peraturan. Murid itu harus disiplin, berarti peraturannya masuk 5 menit sebelum Bapak Ibu guru atau saya hadir di dalam kelas. Kelas harus dalam posisi bersih dan lain-lain. Itu harus kita sepakati dulu. Kalau enggak, anak akan menyalahkan kita karena gak ono aturan itu, gak ono aturan gak boleh nganggo HP. Karena kita sebelumnya tidak pernah ada kesepakatan kelas. Kalau kita ada kesepakatan kelas dan sudah disepakati oleh satu kelas, anggota kelas itu, kita nggak akan disalahkan oleh anak, gitu ya. Nah, ini untuk memecahkan suatu masalah menggunakan yang namanya apa? Segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Intinya, segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan suatu masalah agar siswa itu dapat menemukan solusinya sendiri dan mampu mengambil pelajaran dari masalahnya tersebut dan mau memperbaikinya. Itu intinya, ya. Segitiga restitusi. Nah, tahapannya itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Contoh ya, ini Pak Wawan ngantukan di dalam kelas. Jadi saya pertama panggil Pak Wawan. Saya tidak dengan cara menggebu emosi atau apa, tidak. Tapi saya menstabilkan identitasnya dulu. Kamu kenapa ngantukan? Tadi malam saya begadang, Bu. Begadang, baik. Begadang itu baik apa tidak? Ya tidak baik, Bu. Tidak baik. Oke. Nah, di sini saya menstabilkan identitas itu biasanya kalimat yang terucap adalah berbuat kesalahan itu tidak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi kamu harus bisa mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut. Itu kita harus menstabilkan anak ini dulu. Jangan langsung menghargai atau ya itu tadi langsung menjudge anak itu dulu. Terus validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu artinya kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal ini. Karena saya kemarin habis diputus, Bu. Berarti pelampiasannya di begadang dengan game online. Bicara mak pada biasa. Ya. Di sini validasi tindakan yang salah itu guru menjelaskan bahwa tindakan itu adalah suatu perbuatan yang melanggar sebuah
aturan atau salah. Kita sebagai guru harus ngasih tahu salahnya di mana, letaknya kesalahannya di mana, dan kita juga harus mengarahkan untuk apa? Mencari solusinya. Nah, menanyakan keyakinan. Keyakinan ini yang tadi kita sudah sepakati di dalam satu kelas ya. Jadi kita menanyakan ke anak bahwa keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Itu. Kedisiplinan, Bu. Kedisiplinan atau saling menghormati. Karena ketika guru mengajar di dalam kelas, siswa harus apa? Konsentrasi untuk mendengarkan dan mencermati itu ya. Nah, ini jadi menanyakan keyakinan dan memberikan solusi kepada anak, kemudian anak dibebaskan untuk mencari solusinya dan memperbaiki kesalahannya. Itu ya. Nah, sekarang refleksi. Refleksi ini tugas Bapak Ibu guru semuanya. Terakhir di dalam penyampaian materi kami berdua ini ada hal yang perlu jenengan tulis. Saya akan kirimkan gambarnya di link. Nanti jenengan isi mengenai tentang perasaan saat ini jenengan mengikuti kegiatan disiplinasi budaya positif dengan CPP, yaitu saya dan Pak Wawan. Terus yang kedua, setelah mengikuti materi pelibasan atau disiplinasi pada hari ini, saya jadi paham tentang apa tadi, bahwa guru itu harus bagaimana. Terus target saya selanjutnya adalah targetnya panjenengan setelah mengetahui tentang teori-teori kontrol, teori-teori mengenai penerapan segitiga restitusi itu apa saja. Targetnya tentang keyakinan kelas, targetnya panjenengan nanti supaya apa lari? Itu ya. Supaya kebuka. Silakan ada yang ditanyakan, monggo. Kalau memang ada ditanyakan, silakan. Iya, nggak apa-apa. Latihan diskusi ya, latihan Bapak Ibu artinya alat kelas itu sudah sering ya berdiri penerangannya. Sekarang kita dalam forum ini berdiskusi saja, nanti saja apa yang dengan mau sampaikan saja. Nggak usah tak. Dan selama pembelajaran itu berlangsung, alangkah baiknya jika kita tidak memperbolehkan murid untuk bermurid seperti itu, Pak Wawan. Oke, luar biasa dari tangan. Jadi sebelumnya tapi ada yang kecil tentang bagaimana keyakinan itu di bawah sudah mempraktekkan ternyata yang itu tentang kepala tadi tidak boleh dari orang itu yang bisa mengenal dari diri kita sendiri. Kemudian seperti adalah disiplin positif ya tindakan yang dilakukan yang sudah kita lakukan tentunya guru semuanya sudah mempraktekkan dan jelas walaupun tidak menerapkannya. Apa yang merasa aman membutuhkan dari sebuah yang biasa dengan kelas yang ya kelas ini untuk lebih perhatiannya daripada saya sendiri punya itu. Saya sendiri juga mempraktikkan itu. Saya jelas masyarakat sehingga misalnya juga saya sendiri di perasaan satu itu memang beda anak-anak yang lebih aktif. Kalau anak-anak aktifnya dari mana? Ya, mengkondisi atau mengkondisi seperti apa? Jadi begitu. Jadi jangan sampai kita ini akhirnya malah hanya sekilas seperti ini.
Ya itu. Tapi sisi positif saja. Oh, anak itu perlu ya. Saya kan belum pernah praktek ya, atau terus belajar ya. Tak semua praktek. Kalau itu saat itu saya bisa itu ya. Maka jadi saya keluar itu terus di udah dan itu kedua ya, di komunikasinya masa cemburu di masa itu orang biasa ya. Pandainya seperti ini. Oke, kamu bagaimana saya siap. Nah, nanti juga orang tapi kalau kita ini mereka, oh mereka nanti juga. Aku dengar main ya dari suatu. Saya tahu karena ini bukan sebuah juga. Sangat tolong kamu kalau dimasak di saya kemudian ada ujian kalau kan sebetulnya kemudian dan kita masak juga. Jadi Bapak Ibu terima kasih atas waktunya, atas semangatnya, atas semuanya dan kami juga berterima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semuanya menunjukkan hubungannya dan mohon maaf kita tidak bisa memberi pada mudah-mudahan ada manfaatnya untuk depannya kita sebagai seorang didik juga dan kita saling berkolaborasi itu yang terpenting. Jadi berkolaborasi baik antara penggunaan satu maupun yang itu ada yang ditanyakan untuk tadi kan dan itu Pak jadi itu anak-anaknya ada yang itu bisa saja. Jadi saja yang besar yang sebenarnya. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, setelah ini sedikit atau satu aja konferensi yang satu kali silakan dari Bapak Ibu yang konferensi setelah apa yang kita diskusikan bersama. Terima kasih awal. Nah, menurut saya sendiri dan setelah saya mendengar bahasan pada siang hari ini, saya merasa itu Pak jadi lebih berproses sendiri ya. Keseharian saya itu bagaimana seperti itu. Karena Bapak Ibu harus setuju ya kalau kita semua pasti pernah menjadi pembuku di dalam kelas. Nah, mungkin akan itu Pak, kami usahakan kalau proses usahakan akan naik terus di emosi belajar kita dan itu. Terima kasih Pak Wawan. Memang kita semua kita pasti belajar. Pasti belajar misalnya saya yang kemarin saya sebagai pembuku. Saya juga nantinya lama-lama kita akan belajar akhirnya menuju pada tingkat yang bagaimana kita bisa menjadi seorang manajer seperti itu ya. Oke, ada yang gimana coba kita belajar ya. Oke, terima kasih semuanya kurang lebihnya berdoa maaf diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.